Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salva Zahrotus Sifa dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan. Pertama ada latar belakang. Lingkungan merupakan penopang utama kehidupan manusia, mulai dari udara, air, hingga sumber makanan. Namun saat ini dunia sedang menghadapi krisis lingkungan seperti pencemaran, pemanasan global, dan kerusakan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia masih kurang memiliki kesadaran etis dalam memperlakukan lingkungan. Pengertian lingkungan secara umum. Secara umum, etika lingkungan merupakan cabang dari filsafat etika yang membahas sebagaimana manusia berperilaku terhadap alam. Etika ini menilai apakah sesuatu tindakan terhadap lingkungan itu baik atau buruk, serta menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, ada 3 pendekatan utama dalam etika lingkungan. Yang pertama ada antroposentris, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Dalam pandangan ini, alam dianggap penting sejauh memberikan manfaat bagi manusia. Jadi, kalau lingkungan dijaga, itu karena berguna bagi kehidupan manusia, misalnya untuk ekonomi, kesehatan, atau kenyamanan hidup. Kedua, biosentris. Berbeda dengan sebelumnya, pendekatan ini menganggap bahwa semua makhluk hidup itu memiliki nilai, bukan hanya manusia saja. Artinya, hewan dan tumbuhan juga mempunyai hak untuk hidup dan harus dihargai. Jadi, kita tidak boleh merusak alam hanya demi kepentingan manusia saja. Ketiga, ekosentris, yaitu pendekatan yang lebih luas lagi. Di sini, yang dianggap penting bukan hanya makhluk hidup, tetapi seluruh ekosistem, termasuk tanah, air, udara, dan hubungan di dalamnya. Pendekatan ini menekankan bahwa keseimbangan alam harus dijaga karena semua bagian saling berkaitan. Nah, dari ketiga pendekatan ini bisa kita lihat bahwa cara pandang manusia terhadap lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan alam. Selanjutnya ada prinsip etika lingkungan secara umum. Dalam prinsip etika lingkungan menekankan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab moral terhadap alam. Kita juga harus memiliki solidaritas dengan makhluk hidup lain, dengan tidak merusak lingkungan, serta menerapkan gaya hidup sederhana agar tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya ada permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Beberapa permasalahan lingkungan yang sering kita lihat antara lain yaitu pencemaran, sampah plastik yang sulit terurai, penebangan hutan secara liar, serta perubahan iklim. Semua ini terjadi karena aktivitas manusia yang tidak memperhatikan etika lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu berdampak langsung pada kehidupan manusia, seperti bencana banjir dan longsor, meningkatkan penyakit akibat polusi, krisis air bersih, serta punahnya berbagai jenis makhluk hidup. Selanjutnya, kita bahas etika lingkungan dalam Islam. Dalam Islam, lingkungan adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Manusia diberi peran sebagai khalifah, yaitu pemimpin yang harus bertanggung jawab atas bumi. Dan ada juga prinsip etika lingkungan menurut perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah yang memiliki tanggung jawab besar. Lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Islam juga melarang perbuatan merusak, serta menekankan keseimbangan dalam lingkungan. Dalam Al-Quran,
Allah melarang manusia membuat kerusakan di bumi. Bahkan disebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah manusia. Selain itu, manusia juga ditunjuk sebagai khalifah di bumi, yang berarti harus bertanggung jawab menjaga lingkungan. Nilai-nilai Islam dalam lingkungan. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya, menjaga kebersihan, serta memberi rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Pada slide ini, kita membahas contoh penerapan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari perspektif umum maupun Islam. Dalam perspektif umum, yang pertama adalah konsep reuse dan reuse. Reduce yang berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sumber sampah, seperti menggunakan plastik sekali pakai. Sedangkan reuse berarti menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, misalnya botol atau tas belanja. Dan terakhir, recycle atau yang berarti mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Selanjutnya adalah penggunaan energi ramah lingkungan, seperti menghemat listrik, menggunakan transportasi umum, atau memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara itu, dalam perspektif Islam, yang pertama adalah larangan bersikap mubazir atau berlebihan. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan sumber daya secukupnya dan tidak boros, karena pemborosan dapat merusak keseimbangan lingkungan. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Artinya, menjaga lingkungan tetap bersih seperti tidak membuang sampah sembarangan memiliki nilai ibadah. Dan yang ketiga, dengan menanam pohon. Dalam Islam, menanam pohon tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya mengalir selama pohon tersebut memberi manfaat bagi makhluk hidup. Dari sini, kita bisa melihat bahwa penerapan etika lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memiliki dampak yang besar jika dilakukan dengan konsisten. Perbandingan antara perspektif Islam dan umum dalam persamaannya, yaitu sama-sama menjaga kelestarian dan menekankan tanggung jawab, sedangkan perbedaannya secara umum lebih rasional dan sosial, sedangkan Islam lebih spiritual dan menyangkut wahyu. Kedua perspektif ini memiliki kesamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun perbedaannya terletak pada dasar nilai. Perspektif umum lebih rasional, sedangkan Islam memiliki dasar spiritual yang kuat. Jadi, kesimpulannya, etika lingkungan sangat penting dalam menjaga kehidupan. Kerusakan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ulah manusia. Islam memberikan pedoman yang lengkap, sehingga menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga ibadah. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.